Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 262. Apakah Anda menangis atau pingsan? Lin Yu mengenali Kapten Fu sekilas. Itu adalah sertifikat kualifikasi dokter yang dia sobek dengan tangannya sendiri. Lin Yu berpikir bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Sepertinya Lu Xiaojin mendapat berita dan meminta seseorang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, He Jiarong. Kebetulan sekali, kenapa pabrik ini milikmu? Kapten Fu sengaja berpura-pura terkejut saat melihat Lin Yu. Kapten Fu, aktingnya bagus. Lin Yu berkata sambil tersenyum, kamu datang ke sini untukku. Kamu yang seperti apa, kenapa aku harus memanggilmu? Wajah Kapten Fu tenggelam dan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, dapatkan persetujuan dari pabrik farmasimu. Kamu milik Biro Kesehatan, jadi kamu sepertinya tidak punya hak untuk mengontrol persetujuan pabrik farmasi kita. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku punya hak untuk mengontrol. Wakil Direktur Sun berdiri dengan tangan di punggung, memandang Lin Yu dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, Anda adalah direktur pabrik farmasi ini. Tolong tunjukkan surat persetujuan Anda. Kamu adalah Deputi Biro Pengawasan Obat dan Makanan, kata Deputi Biro Sun bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Persetujuannya ada di sini, ini dia. Manajer Sui juga mengenalnya dan buru-buru mengeluarkan surat persetujuan merah yang diberikan oleh Chen Jun dan menyerahkannya. Wakil Biro Sun meliriknya dan sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang diberikan manajer Sui padanya. Dia melihat sampul merah dengan kata-kata dari Departemen Quartermaster dan bintang emas bersudut 5. Setelah membukanya, dia melihat sertifikat seperti produksi khusus dan izin usaha dicap dengan besar militer dicetak. Karena dia belum pernah melihat sertifikat seperti itu, dia tidak bisa tidak mengerutkan kening dalam kebingungan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, persetujuan macam apa ini? Coba saya lihat. Kapten Fu bergegas dan menerima persetujuannya. Setelah dia melihat isi dari persetujuan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan marah, persetujuan macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang saya inginkan adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh biro kita. Wakil Biro Sun berkata dengan wajah tidak senang, persetujuan ini tidak berguna. Apakah jelas bahwa itu tidak tertulis dalam dokumen persetujuan? Produksi pabrik farmasi melibatkan rahasia militer, dan Biro Kesehatan serta Biro Pengawasan Obat dan Makanan tidak berhak menginterogasi. Lin Yu berkata dengan punggungnya. Kamu bilang iya, bagaimana aku tahu itu benar atau salah? Wakil Sun berkata dengan wajah tenang, mungkinkah kamu mendapat sertifikat palsu untuk menipu kami? Deputi Biro Sun, bagaimana mungkin? Sungguh, ini benar. Manajer Sui tiba-tiba menjadi cemas, dan dengan cepat menjelaskan, kamu tidak melihat stempel militer. Wajahmu masih harus diucapkan. Sebelum manajer Sui selesai berbicara, Wakil Biro Sun berkata bahwa dia menamparkan kepalanya saat dia bergegas, dan berkata dengan tajam, Anda mengatakan bahwa ketika Anda menjadi manajer pabrik farmasi lain beberapa tahun yang lalu, Anda ditangkap oleh Lao Su. Berapa banyak sertifikat palsu yang pernah Anda gunakan? Manajer Sui menciutkan lehernya dan bersembunyi, dan berkata sedih, itu masa lalu, tapi sertifikat kami memang benar. Persetan, tipu hantu itu, mengira tentara dijalankan oleh rumahmu. Kata Wakil Biro Sun dan menendangnya ke samping. Ya, sertifikat ini pasti sertifikat palsu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat melalui jalur formal, jadi dia sengaja mendapatkan sertifikat palsu itu untuk menakut-nakuti kami, dan dia bahkan bekerja sama dengan militer. Militer tahu siapa Anda, bawang.
Kapten Fu juga setuju dengan suara dingin. Dia tidak percaya bahwa Lin Yu bisa mendapatkan persetujuan militer. Lu Xiaojin telah memberitahunya bahwa pabrik ini adalah milik He Jiarong sendiri dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dan sejauh yang dia tahu, militer memiliki salurannya sendiri untuk membeli obat-obatan. Mereka semua adalah perusahaan farmasi besar yang terkenal di negara ini. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan He Jiarong yang tidak dikenal ini? Semakin saya melihat persetujuan ini, semakin terlihat seperti palsu, persetan. Wakil Biro Sun dengan hati-hati memindai persetujuan di tangannya, merasa sangat bermasalah. Seperti apa? Jelas itu palsu. Kapten Fu segera mengambil surat persetujuan setelah berbicara, dan merobeknya, seolah-olah dia telah merobek sertifikat kualifikasi Dr. Lin Yu di Huisentang malam itu. Kamu. Lin Yu mengerutkan alisnya, dan sertifikat telah dirobek oleh Kapten Fu. Lao Su dapat merobek sertifikat kualifikasi doktermu, dan hari ini kamu masih dapat merobek persetujuan palsumu. Kapten Fu mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh tanpa batas. Didukung oleh pohon besar Lu Xiaojin, dia memang memiliki modal yang arogan. Para eksekutif rumah sakit, klinik, dan perusahaan farmasi di ibu kota tidak akan menghormati jika mereka bertemu dengannya. Terakhir kali dia merobek sertifikat kualifikasi Dr. Lin Yu tidak akan pernah menjadi dokter lagi. Kali ini sama, dia merobek persetujuan Lin Yu, dan pabrik farmasi Lin Yu tidak akan pernah dibuka lagi. Melihat persetujuan yang tercabik-cabik, manajer Sui sangat takut sehingga dia melarikan diri dengan gema, kakinya lembut, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu dengan cepat bangkit dan berlari ke bengkel wawancara, siap memberitahu Chen Jun. Apa kau melihatnya? Aku takut salah satunya, itu benar-benar sertifikat palsu. Deputi Biro Sun melihat tampang putus asa manajer Sui dan segera memutuskan bahwa kumpulan artikel ini benar-benar palsu. He Jiarong, kamu sangat berani, kamu berani meniru persetujuan atas nama militer. Sekarang kamu punya 9 nyawa dan kamu tidak cukup untuk mati. Kapten Fu mencibir dengan liar, melambaikan tangannya, dan berteriak, "Nak, tangkap aku." Meskipun semua orang tidak berada di departemen yang sama dengannya, mereka semua tahu hubungan antara dia dan Wakil Biro Sun. Begitu suaranya jatuh, semua orang bergegas dan mencoba menangkap Lin Yu. Kapten Fu, Anda benar. Sekarang Anda memiliki 9 nyawa dan tidak cukup untuk mati. Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa, dengan tangan kiri di belakangnya, tubuhnya tegak, tangan kanannya terangkat, dan satu kipas gesekan telinga terbang ke arah orang di depan. Brengsek, kamu berani menyerang pegawai negeri dan memberiku perkelahian. Deputi Biro Sun marah seketika, bawa aku mati, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Terlalu sombong, saudara bunuh dia. Kapten Fu juga berteriak dengan suara yang dalam. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, semua orang tiba-tiba merasa percaya diri, dan segera bergegas menuju Lin Yu dengan tinju mereka terangkat. Lin Yu berdiri diam dan tidak bergerak. Baru saja akan bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara teredam. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tiba-tiba bergetar. Mereka melihat dengan rasa ingin tahu ke arah asal suara itu, dan melihat puluhan dari mereka. Para prajurit dengan peluru tajam bergegas ke sisi ini dengan senjata di lengan mereka, dan dalam sekejap mata mereka datang ke depan dan dengan cepat mengepung mereka. Hula-hula. Sekelompok tentara segera menodongkan todongan senjata lubang hitam ke arah mereka, dan pemimpin peleton berkata dengan dingin, "Siapa yang berani bergerak, segera bunuh dia." Wajah Kapten Fu dan Fis Sun berubah secara tragis. Betis mereka gemetar, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Selusin atau lebih bawahan yang datang bersama mereka juga pucat karena ketakutan, dan mereka tidak berani muncul. Semuanya, ini. Kapten Fu tergagap pada sekelompok tentara, sedikit bingung, dan berkata dengan tidak jelas, apa yang terjadi. Saudaraku, jangan tembak,
jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan baik. Kamu siapa? Pada saat ini, Chen Jun, dengan seragam militer tegak, berjalan dengan langkah tegas, wajahnya sedingin pisau tajam, dan pistol hitam di tangannya. Suara teredam barusan adalah tembakan yang dia tembakkan. Saudaraku, dari milikku. Wakil Biro Sun buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan suara gemetar, saya dari Food and Drug Administration. Kami diperintahkan untuk menyelidiki, memeriksa. Cek dokumen persetujuannya. Bukankah aku sudah memberikan dokumen persetujuannya padamu? Kata Chen Jun dengan tenang. Manajer Sui sangat cemas ketika dia menelepon, hanya saja ada sesuatu yang terjadi di sini, tetapi dia tidak datang dan mengatakan kepadanya bahwa persetujuannya sudah robek. Persetujuan, Pan. Persetujuan apa? Wakil Biro Sun ketakutan, dan otaknya menjadi kosong saat ini. Itu yang kau robek, kata manajer Sui dengan marah. Robek. Wajah Chen Jun berubah tiba-tiba. Melihat pecahan di tanah, dia sangat marah dalam sekejap. Pembuluh darah biru di dahinya meraung keras seperti binatang haus darah. Siapa yang melakukannya? Bunuh aku. Semua orang tiba-tiba menggigil ketika mendengar ini, dan menoleh untuk melihat Kapten Fu. Kapten Fu menciutkan lehernya dan gemetar, dan dia tidak berani berbicara. Itu kamu. Chen Jun melangkah maju ke arah Kapten Fu, dan pada saat yang sama menusuk kepalanya dengan pistol dingin, mendorongnya dengan keras, dan meraung, aku membunuhmu. Kapten Fu merasakan dingin di dahinya, tubuhnya terbanting dengan keras, mulutnya terbuka, matanya berputar, dan dia jatuh ke tanah dengan keras, dan dia pingsan karena syok. Bermain mati. Bermain mati. Bermain mati, kan? Chen Jun beberapa kali memarahi dan menendang Kapten Fu dengan sepatu kulitnya yang besar dan keras. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bergerak, dia menyadari bahwa dia memang pingsan. Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Kapten Fu pingsan, Chen Jun langsung mengarahkan senjatanya ke Deputi Biro Sun. Aku beri waktu 10 detik. Belum lagi aku akan segera membunuhmu atas nama menyerang seorang perwira. 9, 8. Ia sudah menduga, jika itu pemeriksaan biasa, tidak mungkin dokumen itu robek begitu saja. Kubilang, kataku, Tuan, jangan tembak. Wakil Sun menggelengkan tubuhnya ke saringan, selangkangannya sudah bau, itu bukan urusanku, anak bermarga Fu dan Menteri Lu lah yang menyuruhku datang. Menteri Lu yang mana? Ekspresi wajah Chen Jun tiba-tiba berubah. Melihat hidupnya hampir habis, Wakil Biro Sun tidak ragu lagi, dan dengan jujur melaporkan kepada Chen Jun apa yang diperintahkan Lu Xiaojin untuk datang. Benar-benar Menteri Lu. Wajah Chen Jun merosot, dan dia berkata dengan dingin, sudah kubilang, ini adalah pabrik farmasi yang dijalankan oleh militer kita dan Tuan He, melibatkan rahasia militer. Pada dasarnya, Anda menghalangi urusan militer. Untuk menjadi lebih besar, Anda sebut pengkhianatan. Wakil Biro Sun sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, wajahnya menjadi hijau, topi ini terlalu besar. Singkirkan semuanya. Chen Jun berkata dengan dingin, lalu menoleh ke Lin Yu dan bertanya, Mayor He, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Chen Jun menarik napas lega dan segera minggir dan memutar nomor Lu Xiaojin. Saat ini, di kantor Lu Xiaojin, dia sedang menulis dokumen dengan kepala tertunduk. Menteri Lu. Sekretaris itu bergegas dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa mengetuk pintu. Tunggu. Lu Xiaojin berkata dengan suara yang dalam, dan terus menundukkan kepalanya dan bekerja keras, dan kemudian menulis tulisan itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, apakah itu dilakukan dengan Lao Fu? Bagaimana bisa, He Jiarong tidak akan pernah seperti ini lagi. Kamu begitu tenang terakhir kali. Kamu menangis atau pingsan? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.